Ternyata setelah menikah memang aku walaupun pas di titik terendah nggak bisa ngapa-ngapain, dia itu yang rawat aku nggak ditinggalin. Saat ini udah 21 tahun bersama. 21. Aku tuh nggak bisa ditinggal dia, bahkan cuma 10 menit aja bingung. Jadi pertama kali ngajak kenalan tuh dia di depan toilet dulu. Ya tolong Mbak Winda di depan toilet. Bahkan di tengah-tengah itu dia hujan, nggak bawa jas hujan, ngebut ke Malang buat biar balik lagi gitu loh. Dia itu langsung packing ketiduran. Disuruh packing ketiduran. Rekam orderan ketiduran. Gitu. Gimana sih perjalanannya ketemu Mas Adit sampai bener-bener sampai sekarang susah seneng bareng-bareng. Lika-likunya gimana Mbak Winda? Awal mulanya nih. Oke. Jadi aku ketemu Mas Adit itu waktu sekolah. Sebenarnya aku SMK di Malang sini. Aku kelas 1, Mas Adit kelas 3. Jadi satu sekolahan gitu. Padahal sebenarnya Mas Adit itu seharusnya udah lulus karena apa? Dia itu pas masuk SMK itu maksudnya dia itu tes masuk SMK tapi yang tahun pertama nggak lolos. Oh, biar Kan gitu. otomatis gap year-nya itu dia di SMA biasa, bukan SMK. SMA umum gitulah ya. Jadi terpaksa 1 tahun dulu. Akhirnya kan baru masuk yang kedua itu. Akhirnya kan dia kelas 3 kelas 1. Coba yang tahun pertama itu dia udah keterima ya gak ketemu aku. Oh, berarti alam pun sudah merestui nih Mbak Winda. Alam aja merestui nih. Aku udah bilang gitu sama suamiku. Ya kalau kamu dulu keterima kan kadang-kadang kita gagal itu gak perlu disesali. Iya bener. Karena memang itu jalannya. Iya. Dilalui aja gitu. Satu katain guys, nanti akan ada banyak kata-kata lagi. Karena dia gagal masuk SMK itu tadi, sedih sebenarnya, tapi dicoba lagi tahun depan ternyata keterima. Nah terus akhirnya dia kelas 3, aku masih kelas 1. Terus habis itu karena kita mulai dari kecil ya bersama, aku waktu itu umur 15 tahun, pacaran sampai 7 tahun baru nikah. Soalnya kalau aku nganggapnya gini sih, mungkin memang kalau orang yang di luar sana ada yang nggak mau anti pacaran gitu ya misalnya, itu mungkin monggo silahkan. Kalau aku pacaran aku fair aja, karena kalau ta'aruf mungkin di zaman Nabi dulu mungkin masih oke ya. Karena apa? Zaman dulu orang jahat cuma dikit. Cuma dikit ya, kalau dulu. Kalau sekarang ya kalian tahu sendiri yang selingkuh kan berapa banyak gitu kan. Banyak. Jujur terus. Jadi aku pacaran lama, tahu sifatnya seperti apa. Dan ternyata setelah menikah memang aku walaupun pas di titik terendah nggak bisa ngapa-ngapain, dia itu yang rawat aku nggak ditinggalin. Iya. Yang gendongin aku, Nyuapin. yang mandiin, ke toilet dianterin, dipopong. Terus jalan-jalan, kalaupun aku sudah minum obat pun ya kan, ceritanya itu imunnya menyerang saraf. Aku nggak bisa jalan, tapi kalau aku minum obat autoimunnya aku bisa jalan, tapi terbatas, kayak cuman 100 meter gitu. Nah tapi nggak bisa naik tangga, jadi harus dipopong gitu. Dulu dia kalau aku jalan tuh dia yang popong, kadang digendong. Jangan sampai salah milih suami lah. Jangan salah pilih suami. Kalau dari pacaran udah red flag, jangan dilanjut. Ya tuh guys, kalau udah red flag stop, cut off. Ya Kak Mbak Winda, bener. Gitu, jadi sampai saat ini udah 21 tahun bersama. 21 tahun, ya ampun, dengan beribu-ribu cobaan masih stay lovebird ini ya. Oh my god, keren Pol. Nah berarti yang bucin banget dari dulu itu Mas Aditnya ya Mbak Winda ya? Awalnya sih ya, tapi lama-lama dua-duanya. Oh iya dong, dua-duanya. Soalnya aku tuh nggak bisa ditinggal dia, bahkan cuma 10 menit aja bingung. Kita tuh selalu bersama kan, kalau di kantor juga bersama. Iya sih. Di rumah kan, ini di sini ruang tamu nih. Dia kalau di ruang tamu, aku di ruang tamu. Kalau dia di ruang makan, aku di ruang makan. Kalau dia di teras, aku juga di teras. Dia di atas, aku di atas. Sampai detik ini. Sampai detik ini 21 tahun. Tadi dulu waktu pacaran sama istirahat
makan di kantin. Ya ada dia Bareng. anak aku. Ada, Mbak Pulang Winda. sekolah makan siang di warung itu ya. Ada dia anak aku. Bareng malam makan malam bareng lagi sampai detik ini. Oh my god, jiwa LDR kok kayak tersentil ya Mbak Winda ya. LDR. Oh iya LDR. Tapi aku dulu pernah LDR setahun. 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 Keren sih, tapi. Itu pun karena aku masih sekolah. Oh. Kan Oh dia iya udah ya. lulus. Oh, udah lulus. Tapi begitu aku lulus, dia langsung pindah ke Surabaya karena deketin aku biar bisa kerja bareng. Akhirnya waktu kerja, ya sama. Wah, pas siang lagi ngantor kan, siang makan siang ya, kita makan di warung yang sama. Sebucin itu ya ampun, semakin tersentil, baiknya LDR. Nah, Mbak Winda, 7 tahun pacaran. Awalnya nih, gimana caranya PDKT-in sesosok Mbak Winda ini ya, seorang Mbak Winda ini? Itu gimana ceritanya, Mbak? Jadi aku kan karena di SMK, dan kebetulan SMK-nya itu IT, isinya cowok semua, Cowok 60% cowok, Ya. 40% cewek. Pertama kali masuk, itu sehari itu ada yang ngajak aku makan malam 7 orang. 7. Oh my god. Gitu, dan memang semuanya tak tolak karena sama mamaku nggak boleh keluar dari kos-kosan. Mama tuh, oke. aku kan ngekos, sekalian dipesenin makan malam gitu hanya, Oh, biar iya, malamnya nggak Nggak keluar. Akhirnya malamnya itu nggak keluar karena akhirnya anak 7 tadi itu tak tolakin semua. Si Mas Aditnya ini pintarnya dia, jadi pertama kali ngajak kenalan tuh dia di depan toilet dulu. Ya tolong Mbak Winda di depan toilet. Aku kaget keluar toilet tiba-tiba ada yang nodolin tangan kayak kenalan. Damn, gitu ya, damn. Nah, Tiba-tiba. terus akhirnya dia termasuk salah satu yang akhirnya bisa ngajak aku keluar. Gara-gara apa? Dia itu lewat mbak kos saya. Bandung Bondowoso, sorry. Ada Mas Adit di depannya ya, sorry. Jadi Mbak Winda. kalau yang lain cuma SMS, kalau dia SMS kan nggak mempan. Lewat mbak kos. Mbak kos terus mau pinjam sebentar kok diajak keluar gitu akhirnya kan sama ibu kos dibolehin soalnya keluarnya sama mbak kos, Oh iya. jadi mbak kos tadi itu juga ikut keluar Hah? mendampingi Bertiga? aku. Ya cuman ujung-ujungnya tetap berdua. Oh, taktik ya. Si mbak kosnya sama pacarnya. Loh, plot twist? Ada plot twist? Gitu ininya pantang menyerah gitu loh. Mm-mm. Terus dia tuh tak tolak 3 kali. Tertolak. Pantang menyerah. Tertolak 3 kali. Pantang menyerah. Oh my god. Terus, Mbak? Itu gitu. Kadang kalau ditolak itu ya ngirim bunga lewat mbak kos. Mbak Kos love story berarti. Mbak Kos love story. Sekarang mbak kosku itu masih WA-an tiap hari sama aku ya. Oh. Kalau hari ulang tahun kan juga tak undang. Oh. Mbak Eta namanya. Mbak Eka. Mm-mm. Selamat Anda menjadi love story-nya Lovebird ini ya. Sampai sekarang 21 tahun loh ini kakak. Soalnya mbak ya masih di Malang. Oh, masih di Malang. Lebaran, puasa yang bubel masih membaca. Masih sempet. Bubel. Oh. Double date, oh enggak. Triple date. 3 keluarga. Plot twist. Isi. Gitu. Oh. Mm-mm. Jadi pengorbanannya ya, Mas Adit sampai bela-belain ke Surabaya, ke Malang demi Mbak Winda juga. Keren Pol. Terus Dulu LDR-nya itu di Jogja. Jadi di Jogja, Malang aku masih sekolah. Dia itu bahkan selalu kasih surprise aku kalau ke Malang itu timingnya itu pas kan istirahatku jam 9:15. Jadi dia itu gak bilang kalau ke Malang, tiba-tiba SMS dia aku di pos satpam gitu. Dan itu tepat mesti jam 9:15. Jadi pas aku istirahat, dia motoran dari subuh. Kan 6 jam loh. Iya. Jam 3. Jadi berangkat jam 3, sampai jam 9 tet. Berarti tepat waktu banget ya Mbak orangnya ya. Ih, keren Pol. Masih surprise nggak bilang gitu.
bahkan pernah kan putus nyambung kan. Oh iya, 7 tahun itu ada putus nyambungnya. 3 kali. Nah itu waktu tak putusin itu dia bahkan dari Jogja ngebut ke Malang, nggak sampai 4 jam kalau nggak salah, saking ngebutnya. Bahkan di tengah-tengah itu dia hujan, nggak bawa jas hujan, ngebut ke Malang buat biar balik lagi gitu loh. Nah nyampe di Malang nggak tak temuin, jadi dia kehujanan dari Jogja sini. Geblok. Tidak bisa berkata-kata yang LDR semakin terpukul dengan cerita-cerita gen-gen milenial ya Mbak? Aku nggak mau nemuin dia itu naruh bunga sama foto-foto kita berdua di teman kos. Hah? Debat? Oh my God. Terus dia harus balik lagi ke Jogja karena dia harus kerja besoknya. 6 jam lagi. Terus habis itu nggak sampai 1 minggu balik lagi. Gitu lagi ngirimin apa yang aku butuh. Jadi sampai dia itu kena SP karena sering bolos. Bolos kerja. Karena aku bener aku. Mbak. Padahal sebelumnya dia itu orang yang paling rajin sebelumnya. Maksudnya nggak pernah telat kerjanya ya. Rajin. Gara-gara tak putusin jadi itu. Sebulan dari Jogja ke Malang tuh bisa PP 6 kali kalau nggak salah. Ya. 1 bulannya Mbak pakai motor. Berlaku. Mbak Vin. Pokoknya effort banget. Effort. Nah, Genzi berarti. Makanya tuh kenapa waktu nikah aku dapat musibah penyakit. Dia juga effortnya banyak kan. Sama 5 tahun mendampingi aku. Aku yang udah gak bisa apa-apa. Dirawat dua-duanya sama anakku. Ya dia nulang aku dan nulang anakku. Dan dia 24 jam bersamaku. 24 jam Mbak Vin. Sampai sekarang. Sampai sekarang 21 tahun. Keren. Mulai sakit. Keren, Pol. Mulai sakit. Iya. 24 jam sama aku. Effortnya tuh dari yang pacaran udah kelihatan kan. Keren. Makanya nikah juga ya gitu. Jadi kalau nyari calon suami yang effort. Yang effort ya. Noted. Yang effort. Kalau nggak effort nggak usah dilanjutin. Kalau nggak effort nggak usah dilanjutin. Nah, terus Mbak Vinda nih. Tadi yang naksir ada 7 orang. Yang win Mas Adit. Karena effortnya juga. Karena effortnya juga. Nah, sekarang ini nih Mbak, plot twist-nya. Kan sekarang udah 21 tahun pernikahannya ya Mbak Vinda ya? Bukan. Kenalnya. Oh, kenalnya. Sama pacaran. Oke. Kalau nikahnya udah 14 tahun pernikahan. Pastinya kan 24 jam terus pertuju ya Mbak Vinda ya? Bareng sama Mas Adit. Hal apa sih yang mungkin bikin kayak wong iki rek gitu, gregetan banget gitu loh Mbak Winda. Ada nggak dari seseorang yang melebihi Bandung Bondowoso ini ya, itu ada yang bikin kayak gitu, bombastis kayak gitu tuh. Gimana? Pasti ada. Setiap manusia itu pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, kalau couple itu paling, jadi biar langgeng ya, maksudnya dalam artian sampai tua bersama itu harus saling melengkapi. Benar. Terus kita paham kekurangan masing-masing dan saling mengisi di kekurangan itu tadi. Dan gak boleh iren-irenan. Contoh, kan gini, di Indonesia ini, apa nih ya, doktrinnya itu wanita harus ngerjakan semua keperluan rumah tangga. Bener. Suami yang cari uang. Nah, yang ngatur jadwal apa semuanya perempuan, ngatur uang semuanya perempuan. Kalau di keluargaku, kita mengerjakannya bukan karena budaya yang berkembang di masyarakat. Tapi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, contoh, suamiku itu kekurangannya adalah perfeksionis. Dia itu harus, kalau jam sekian, telat 5 menit marah. Gitu. Kalau misalnya jalan-jalan, mereka dari jadwal, dia marah. Nah itu. Perfeksionis banget ya Mbak Winda. Cuman, karena kita itu mengerti kekurangan itu, akhirnya cari di tengah-tengahnya. Kita ngatur nih, ada hal-hal yang perlu perfeksionis, ada yang enggak. Karena kita tuh biasanya kalau jalan-jalan sering
tukaran nggak tukaran juga sih, debat kecil ya. Karena dia perfeksionis, sedangkan namanya jalan-jalan mah kita nggak bisa dong jam segini masih bener sih, apalagi sama cewek ya, kadang kan mohon maaf sedikit rempong ya. Shopping apa? Iya. Akhirnya kita tuh harus komunikasi, deal-dealan. Oke, kalau kerjaan perfeksionis, aku ikut jadwalmu. Misalnya ke kantor, jam 10 kan. Tapi kalau khusus liburan, kita harus sepakat, harus fleksibel. Bahkan kita tuh ada konsultan satu orang khusus untuk nengai-nengai kalau ada kayak gitu. Makanya kita awet, karena itu akhirnya beliau ikut nengai Mas Adit dan dia kalau liburan fleksibel. Ini poinnya ini. Mbak Vina kalau nggak liburan on time. Berarti deep talk juga harus selalu ya Mbak Vina ya. Jadi deal-dealan gitu. Kalau ada kekurangannya itu kita saling ngisi. Terus yang aku bilang tadi tentang rumah tangga, kalau kita melihat patokan orang lain, akhirnya marry. Compare gitu ya Mbak? Marry. Oh iya, iri-iri. Kayak aku kok gini gitu kan. Kamu istri lain sama ini. Sering banget. Itu kalau kita, aku dari awal bilang jangan pernah melihat rumah tangga orang lain. Benar. Karena setiap orang itu unik. Iya. Setiap orang unik, setiap keluarga pasti unik. Iya, benar sih. Nah, nggak boleh patokannya keluarga lain. Benar. Kalau misalnya keluarga lain berhin yang cewek, yang ngurusin sekolah anaknya yang cewek. Nah, masalahnya di keluarga aku nggak bisa on time. Orangnya. Aku nggak bisa on time dan aku kuliahnya nggak lulus. Dan aku lulusan SMK, sempat kuliah, tapi nggak lulus karena sering nggak masuk. Nah, aku nggak berani dong handle sekolahnya anakku, paham? Karena tahu nih kekurangan aku di sini, jadi tolong kamu aja yang backup gitu ya. Jadinya akhirnya sekolahnya anakku yang handle suamiku yang ada di grup. Mak-mak itu juga suamiku. Mbak Bin, sampai keren Pol. Nah, kelebihanku adalah di operasional kantor, ya kan, memimpin karyawan, ya kan. Nah, kalau di kantor kan normal aku. Mas Adit kan orangnya diem aja, gak apa-apa ya wes. Kan padahal bisnis gak bisa kayak gitu. Iya bener. Nah, harus yang ini benerin, nah itu kerjaanku. Akhirnya kita bagi tugas. Oke, dia yang handle yang anaknya, aku handle bisnisnya. Akhirnya sampailah usaha bareng itu ya Mbak. Keren. Tapi sebelumnya Haruka ini, ngomong-ngomong Mbak Vinda dulu kan jiwanya berbisnis nih. Ada bisnis apa lagi Mbak Vinda yang bareng-bareng sama Mas Adit nih? Jadi dulu tuh kita awalnya kan juga pegawai ikut orang sebelum nikah. Terus pas nikah itu kerja bareng, punya usaha di bidang kerajinan tangan. Craft. Namanya Vindika. Dulu jualan bahan. Pertama kali kerja bareng itu, ternyata kan kita karena baru nikah ya, nggak ngerti yang tugasmu seperti ini sesuai kelebihanmu. Yang aku sesuai kelebihanmu, belum kenal seperti itu. Belum bisa ngetata gitu Mbak ya. Akhirnya apa? Dia cuman hitungannya bantu aku, karena nggak sesuai passion. Karena laki-laki maksud nih, rajikan tangan. Bener sih. Cuman memang kenapa dia tak ajak pulang ya, karena aku nggak bisa jauh sama dia gitu loh. Maksudku ayolah kita bisnis bareng aja di rumah gitu. Tapi ternyata nggak bisa di cara seperti itu. Dalam artian dipaksain di bidang yang dia nggak minat. Ya nggak. Nah, pas ngejalanin craft itu memang banyak gondoknya. Karena akhirnya yang banyak ngerjainnya tuh aku. Karena dia nggak sesuai passion. Bener-bener. Aku hamil ya. Waktu itu kan masih hamil, belum sampai sakit ya. Perut gede, masih packing, masih mulai nota, mulai masukin barang, packing, semuanya tuh masih aku makan.
dia itu nggak suruh packing ketiduran. Disuruh packing ketiduran. Rekam orderan ketiduran. Gitu. Terus kan sering TikTok ya, karena nggak sesuai lah. Lama-lama aku nyari solusi. Orang ini passionnya apa sih? Nah, tak lihat kalau pas lagi nggak ngapa-ngapain, dia itu selalu olahraga, selalu. Nggak pernah nggak? Selalu olahraga. Akhirnya apa mungkin passionnya olahraga ya? Nah, Mulai jadi kita kelihatan. sebagai perempuan nggak bisa pasrah. Misalnya suami stres di kerjaan yang dia nggak suka. Iya, Nah, jangan dibiarin, diarahkan. bener. Gitu Harus loh. diarahkan sih. Karena cowok itu selamanya kayak anak kecil. Harus ada yang lain. Oh, noted ya. Cowok selamanya kan seperti anak kecil, harus selalu diarahin. Boys will be boys. Oh. Oke. Gitu. Terus? Kalau nggak diarahin, mau Wis. nadi-nadi. Wah, cakadut ya Mbak Wida ya. Lihat anak kecil kan gitu, kalau cowok kan ya. Bener. Tapi kalau cewek, ojo malah, ojo gini. Mana? Fitrahnya memang seperti itu kalau Iya sih. cewek ngatur. Kitanya ngatur. Terus passionmu kayak di kesehatan. Waktu itu dimulai dari tinju. Tinju? Masa dulu melatih tinju di rumahnya orang. Oh, ngelatih tinju di rumah orang. Dipanggil dulu. Oh, alah. Bayarannya 100.000 waktu itu sekali datang. Nah itu pas mulai tinju itu pas aku sudah sakit. Kan sempat tutup tuh kan ya. Kita nggak punya uang dong. Bingung. Akhirnya dia ngolesin tinju tapi PP Tulen Malang setiap hari untuk cari uang. Sempat capek pertama kali ada Gojek, dia jadi supir Gojek. Gojek. Pedaan PP Malang Malang Tulen. Gak salah pilih suami sih Mbak Winda. Kayak jiwanya itu selalu ada ya. Saya kan aku sakit kan itu ya. Jadi mau nggak mau yang cari uang kan dia. Iya sih benar. Nah ngeliat dari itu kan makin lama makin kelihatan ternyata memang passionnya di kesehatan. Setelah tinju dia nyari solusi gimana sih biar nggak capek. Ikut sertifikasi personal trainer ke gym kan. Oh oke. Ke gym sama gizi lah ya. Oh. Di Adelaide itu. Oh. Akhirnya konsultasi sistemnya bukan tinju lah. dipukuli Iya. lagi. Bener. Jadi orang-orang hubungin konsultasi olahraganya apa, kalau nge-gym gimana. Oh iya. Tuh waktu itu lumayan lewat Zoom. Nah kan nggak perlu dipukulin lagi. Iya sih benar. Terus habis itu karena aku sakit, pengen dong aku sembuh ya Kak. Nah selama aku sakit itu kan aku menemukan bahwa kalau pengen sehat nggak bisa makan semua makanan. Kalau pengen sehat gak bisa makan semua makanan. Aku dulu kalau makan mie Mak ya, walaupun aku sudah minum obat, aku langsung nggak bisa berdiri. Jadi ini makan mie apapun bukan mie instan, pokoknya mie apapun. dari tepung, terigu. Habis makan, aku nggak bisa berdiri. Bener-bener langsung nggak bisa berdiri Pak? Sama sekali. Cuy. Nah akhirnya kan tak tulis tuh, ternyata nggak bisa makan mie. Aku stop sama sekali. Aku akhirnya bisa jalan kan. Nah ada lagi misalnya susu. Susu murni pun Ya gak bisa. di aku. Oh, Kan di tiap orang beda-beda. Iya. Yang penting kita nulis jurnal. Oke. Sesuai dari tubuhnya kita yang menolak. Iya. Akhirnya stop susu. Itu minum obatnya berkurang. Jadi dari 5 ke 4. Nah terus misalnya apa? Ternyata pedas sama saus-sausan. Pewarna MSG apa gitu. Akhirnya jadi obatnya berkurang lagi. Jadi 3. Terus ngurangin makan apa lagi? Berkurang jadi 2 gitu. Oh. Terus, nah dari jurnal tadi kan aku berarti kan orang bisa sehat Ya. kalau makannya diatur. Lah Mas Adin akhirnya belajar
sertifikasi gizi, nutrisi ke Amerika online juga. Oh, wih, keren ya. Itu Menemukan solusi langsung. akhirnya dia yang tahu ilmunya, akhirnya bersama-sama sama aku gimana caranya aku biar Ngembangin. sehat itu nanti, oke. dan setelah aku sehat biar orang yang lain juga sehat. Akhirnya bikin diet nyaman. Diet nyaman. Oh, berarti diet nyaman. Ini pas waktu Mbak Vinda berarti udah mulai sehat ya? Udah. Tadi Mas Adit udah nemuin passion di diet nyaman. Sekarang Mbak Vinda kilas baliknya kan punya ya Haruka Skincare. Nah, gimana nih ceritanya jalan berdua bareng di healthy dan di beauty? Itu gimana Mbak ceritanya? Ya jadi karena tadi udah sesuai passion kan suamiku. Oke. Nah udah gak cekcok nih. Iya, Karena gak cekcok lagi. sama passionnya kan. Aku waktu itu masih di Fisika, masih keras, jadi kerasnya aku tetap lanjut. Masih lanjut? Masih, karena Mas Adit itu yang konsultasi dulu, yang Zoom itu sebelum diet nyaman, itu kan sudah sesuai passion. Akhirnya Vindika tetap tak jalanin. Nah karena aku sakit, aku kan hire orang. Iya. Nah selama sakit itu tadi, aku kan programmer. Aku bikin ngoding program yang sekarang dipakai Vindika itu, yang dipakai anak-anak admin. Iya. Itu aku yang ngoding waktu sakit. Waktu itu Keren, aku ngoding karena aku tuh main bisnis lagi. Tapi kan kalau aku sendiri tenaganya nggak Habis. akhirnya aku hire orang untuk yang packing sama admin. Aku ngoding biar bisa sistemnya tuh jalan, biar aku effortnya nggak terlalu banyak. Oke. Aku ngoding itu waktu itu bahkan kepala aku itu nggak bisa tegak kan, karena masih sakit kan. Aku tuh ngoding di atas meja, kepala aku nggak sambil bantal. Masih sakit, masih berjuang. Karena kalau aku Keren. kepala aku gini, jatuh Nggak bisa. gini, tak sambil bantal. Aku ngoding sampai akhirnya sistemku jadi, akhirnya Vindika jalan pakai sistem itu, Mas Adin jalan yang harinya. Nah karena sendiri udah nggak pernah cekcok kan, ya udah sesuai passion masing-masing. Terus habis itu aku kan waktu itu di craft itu nggak bisa dong kalau cuma jualan bahan. Nah karena orang nggak ngerti bahan ini untuk apa, ya nggak. benar. Akhirnya aku jualan kelas untuk ngajarin orang-orang bikin. Kalau orang-orang bisa bikin kan beli bahannya di aku. Oh, teknologi ya. Nah, ngajarin itu tadi, masalahnya kan aku tuh minum obat ya, karena masih minum obat belum sembuh, karena proses ngurangin obat tadi itu kan 5 tahun. 5 tahun. Ngurangin obat itu tadi. Aku masih minum obat, efek dari minum obat itu aku jerawatan kan. Oh, yang di Instagram itu ya Mbak? Nah kan kalau aku jualan kelas kan aku harus personal branding. Iya. Setiap hari bikin konten di IG. Nah wajahku tuh jerawatan. Itu dibully sama orang-orang. Jahat Gitu. banget sih. Netizen ya, kurang-kurangin ya netizen. Jadi komennya tuh nyelekin. Mereka nggak mau lihat kontenku. Kata ih jijik ngeliatin wajahnya gitu. Terus aku salfok sama mukanya, gak pernah dirawat ya mbak gitu. Aduh geli banget lihat wajahnya. Jahat Gitu sih banget. setiap aku bikin konten. Akhirnya aku marah-marah kan di sosmed. Marah-marah tak liatin skincare yang aku pakai itu banyak. Karena memang pengen sembuh, ternyata nggak ada yang bisa nyembuhin gitu loh. Oh, gak Mbak. works gitu ya Mbak? Aku marah-marah di sosmed, banyak yang nonton. Habis banyak yang nonton, itu ada salah satu temenku di komunitas itu ngubungin, Mbak aku ada pabrik skincare. Oke. Kalau Mbak mau tak bikinin skincare yang sesuai kebutuhannya Mbak sampai Mbak sembuh. Oke. Inilah dikirimin banyak sampel Oke. sampai yang di Mbak cocok gitu. Nah waktu itu dikirimin banyak memang. Coba satu-satu di wajahku sendiri. Akhirnya bersih wajahku. Nah karena bersih tadi, akhirnya tak cobain lah ke saudara-saudaraku dulu, orang tua, saudara, sama teman-teman yang sakitnya mirip-mirip. Ternyata sama mereka juga sembuh gitu loh. Nah akhirnya ditawarin lah, Mbak kalau tak daftarin
Bepom gimana? Boleh, bisa ya? Bisa. Aku bikin brandnya. Akhirnya brand Haruka itu produk pertamanya yang produk yang aku pakai yang nyembuhin wajahku. Ih, keren. Gitu. Padahal kayaknya kelihatan parah banget gitu ya Mbak, maaf ya Mbak ya. Kayak di pipi itu kan ya, langsung bisa sembuh, bener-bener sembuh dari banyak skincare yang nggak cocok. Banyak banget yang nggak cocok. Karena ternyata orang-orang yang sakit autoimun itu nggak bisa sembarangan pakai produk yang ada di pasaran. Makanya kalau aku udah belum produk baru itu 2 tahun biasanya. Karena harus 2 tahun. harus tak cobain di wajahku sendiri. Kayak sunscreen, Sunscreen. sunscreennya harus kan 2 tahun. Karena aku nyoba di wajahku sendiri. Iya. Prosesnya sama, Iya sih. kirim lagi, nggak mau yang ini nggak cocok, kirim lagi. Itu bedanya Haruka dengan skincare yang lain. Keren. Haruka emang best Paul. Kalau yang lain kan kadang ownernya nggak make ya. Iya. Kalau aku nggak mau ngejual kalau aku nggak make. Bener. Harus gitu sih. Ya, tolong izin untuk semua skincare, bolehlah seperti itu. Ya. Makanya aku nggak jual murah. Karena aku sejujurnya aku nggak mau kalau pakai skincare murah. Aku sebagai owner ya. Iya. Jadi kalau kalian mau nerima yang mahal yang aku pakai ya monggo. Kalau cari yang murah ya monggo. Tapi tenang kawan, sekarang udah potongannya udah banyak Mbak ya. Jadi, oke, cobain jangan lupa Haruka Skincare. Dibuatnya nggak asal-asalan ya, izin ya Mbak ya. Soalnya Bener-bener gini, good. sepanjang aku 4 tahun ya Haruka berdiri, aku juga nggak sembarangan ke orang-orang ya. Karena yang makan juga yang autoimun rata-rata. Bahkan kemarin ada yang kanker. Itu yang kanker itu banyak yang pakai dan itu cocok. Sampai kemarin kan aku tuh memang orangnya nggak tahu mungkin terlalu jujur atau gimana. Aku datengin satu-satu customer yang beneran pakai. Satu-satu datengin. Yang owner yang apalagi yang sakit autoimun, yang sakit kanker, tak datengin langsung. didatengin langsung. Nah, Siapa jadi nih? yang teman-teman melihat wawancara itu beneran Iya, real customer. Bukan buzzer berarti Mbak. Bukan KOL atau apa. Enggak. Keren Pol. Mana sekarang kan Soalnya banyak ya, aduh. Orang autoimun nggak bisa sembarangan pakai. Oh iya Mbak. bener sih. Aku harus memastikan orang-orang autoimun tadi itu memang cocok sama Haruka. Oke. Gitu. Bener sih Mbak. Makanya akhirnya sampai bayangin yang kemarin yang sakit kanker pakai itu sampai Haruka itu dikasihkan ke dokternya. Hah? Ditanyain, boleh nggak ini dipakai? Dicoba dulu kan dilihat masih aman ya semuanya banyak aman, tapi kan harus dicoba dulu. Nah ternyata beliau kan habis kemo, kan kemo seluruh tubuh Iya. ada bentak-bentak, ya kan? Itu sampai dipakein Haruka itu bentak-bentaknya hilang semua. Mbak, itu bukan di muka ya? Bukan semua. Semua, Itu. ih. Dari muka, iya muka sama badan. Akhirnya Keren Pol. dikasihkan ke dokternya lagi. Ternyata bagus hasilnya sama dokternya disuruh lanjutin. Dokter loh. Dokter. Haruka emang best Pol wes tah. Ayo langsung aja guys. Banyak tuh yang di TikTok juga banyak, Instagram kalau bilang iya, flekku udah samar, jerawat wis nggak ada, dipakainya nggak cekit-cekit, aman, nggak panas. Beneran berarti ya Mbak ya ini ya? Karena kalau aku prinsipnya kalau di orang yang sakit autoimun aja aman, apalagi di orang yang sehat. Iya, bener sih. Akhirnya pas beredar di masyarakat itu ternyata yang paling banyak ngaruh itu malah ke flek malahan. Gitu. Ke flek. Nah, kenapa? Mungkin karena kan Haruka itu awalnya karena aku yang sakit ya. Kan berarti kan kulitku tuh meradang. Iya. Nah, kulitku meradang sembuh. Nah, ternyata flek itu juga peradangan kulit gitu. Tuh. Nah, kalau peradangan kulit solusinya skincare yang menyehatkan kulit.
Makanya kenapa Haruka kok box banget di kulit yang Orang-orang. flek? Orang-orang Karena yang punya flek. menyembuhkan peradangan, Iya. akhirnya fleknya hilang. Iya, Gitu. mana nggak bikin panas Mbak, nggak cekik-cekik. Terus juga kemarin juga bilang dari beberapa testi itu banyak ya yang aku scroll-scroll nggak ada pengelupasan loh. Kan biasanya kan merek-merek yang yang janggal itu kan kayak panas, merah, terus ngelupas. Ini Haruka enggak loh ya. Jadi Keren. cara kerjanya Haruka Haruka. itu meredakan peradangan. Jadi item-item yang keluar itu sebenarnya peradangan. Kayak contohnya Mbak Nada misalnya habis jatuh gitu kan ya. Iya. Kan habis jatuh itu kan berdarah, luka. Kan Ada kulit bekasnya. itu bekas hitam loh. bekas. Nah itu kan peradangan. Oke. Nah itu aja yang disembuhin. Lah kalau yang dikelupas-kelupas itu kan malah melukai lagi. Iya sih, bener sih Mbak. Lah kulit yang nutup lagi kok malah Dikelupasin. dihilangin, dikelupasin ya. Radangnya makin parah, ya makin keluar semua item-itemnya. Oke, make Logikanya. sense. Heeh. Gitu. Sense kalau yang kayak panas, cekit-cekit itu kan kayak dilukain lagi secara nggak langsung ya Mbak ya. Makanya akhirnya fleknya makin banyak. Di laser kan juga melukai. Iya. Kadang di orang-orang malah makin banyak memang. Karena flek itu luka kok, ditambah luka. Nah itu yang perlu kita luruskan ya, Haruka Skincare itu emang aman banget. Jadi kalau cara mekanismenya merawatnya itu juga nggak melukai lagi gitu ya Mbak ya. Beda dari skincare lain guys. Oke. Kalau yang pemutih itu ya apalagi ada hidroquinone apa itu semakin dikikis kan Merkuri gitu. itu nggak cuma luka doang, udah meradang infeksi. Makanya tambah parah. Akhirnya malah jadi okronosis. Okronosis. Kalau pakai krim-krim apa-apa itu Terus juga yang cepet-cepet itu kan mereka itu janjinya instan, cepet putih. Iya putih, soalnya kan di rentek diklik, kulitnya. dikikis, benar. Tapi kan akhirnya luka, Iya. akhirnya jadi hitam semua total. Itu nggak bisa disembuhin malahan. Nah, Bener sih. harus sabar. Iya sih. Kalau emang harus sabar. Haruka itu menyehatkan, otomatis nggak bisa instan. Harus sabar. Sekarang Mbak bayangin, kalau Mbak anggaplah masak ayam bakar. Ayam bakar Mbak makan waktunya misalnya nih 1 jam untuk bisa matang. Kalau ditempetin, apa jadinya? Gak matang sih. Bukan, maksudnya ditempetin, Oh, digedein iya. apinya, Gosong. jadinya Gosong wis. Iya. Bayangin kulit itu kayak Kayak gitu. gitu, bayangin. Kalau pengen cepat, ya ayam kita masak ayam panggang aja proses 1 jam. Kalau pengen cepat digedein apinya bisa 1/2 jam, tapi jadi gosong. Kayak kulit. Kalau nggak sabaran, ya nggak makin kinclong, nggak makin sehat kulitnya, malah makin terlukai ya. Jadi muncul semuka hitam-hitam, Mbak. Jadi gosong. Jadi gosong. Itu penyesalan seumur hidup. Karena gimana pun juga orang yang dilihat pertama mukanya loh. Iya. Jadi Aset ya ini. jangan sembarangan kalau muka tolong. Kalau udah rusak nggak bisa diapa-apain. Muka adalah aset ya bagi wanita terkhusus. Jangan sembarangan. Bener sih. Mana kan, oh aku pakai ini murah. Ini loh ada hasilnya, cepet 1 minggu. Hoak. Ya, pakai Haruka Skincare aja. Aman, nyaman dipakai tuh. Dan nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping sama sekali. Karena kerjanya menyehatkan. Bener. Karena buat autoimun yang penyakitan aja aman, apalagi yang lain. Tuh, mantap. Sesinya tutup. Oke, terima kasih Mbak Vinda, ceritanya menarik. Pelajaran hidupnya yang super duper keren. Pol harus banyak dicontoh ya teman-teman ya. Terus juga usaha pantang menyerahnya sampai benar-benar bisa menciptakan Haruka Skincare yang benar-benar aman, nyaman dipakai buat semua ya. Yang punya penyakit kanker bisa ya Mbak ya, aman, autoimun aman. Yuk tuh sekarang pembahasannya good banget nih. Tapi kita nggak bisa lanjut lama-lama lagi ya. Sorry teman-teman. Jadi nanti tunggu di next part selanjutnya. Untuk nyamber, close the door ya teman-teman. Terima kasih Mbak Vinda. Terima kasih udah
banyak sharing-sharing sama aku ya. Mantap pol pokoknya. Sukses selalu untuk Mbak Vinda. Amin. Oke. See you. Bye-bye.